Nah, ini kuliah pertama kita belajar tentang measurement and error. Ya, apa ya? Measurement itu apa? Pengukuran. Error itu kalau bahasa Indonesia resminya itu galat atau kesalahan. Tetapi dalam bahasa teknis itu biasa kita gunakan galat. Ya, dalam bidang kontrol juga galat namanya. G-A-L-A-T, galat. Jadi kita akan sedikit membahas tentang ini pada pagi hari ini ya. Nah, ini nama saya Seno Panjaitan, ya, bidang automation control, masuk dalam business group. Kalau kalian tahu labnya itu, labnya ada dua, lab teknik kendali dan lab kendali digital dan komputasi, ya. Yang lab satunya Bu Hilda, lab satunya Pak Ferry. Jadi mangkalnya dosen-dosen yang di bidang kontrol atau kendali itu di situ gitu. Nah, bidang itu apa? Bidang kontrolnya apa sih, Pak? Bidang kontrol ini kalau boleh dianalogikan itu seperti bidang mempelajari otak gitu. Otak manusia kan, orang punya tangan dan sebagainya, kita mempelajari skenario logik di otak ini. Baik dari pendekatan matematis, pendekatan biologis maksudnya konsep-konsep biologis itu seperti jaringan saraf tiruan untuk memprediksi gerakan, memprediksi pola, itu diadopsi untuk bisa dilakukan di mesin juga. Jadi mesin juga bisa memprediksi seperti manusia memprediksi. Ada juga Faji dan membuat mesin cuci menjadi cerdas dan sebagainya. Nah, itu bidang-bidang kontrol. Jadi bidang kontrol ini kurang lebih masuk dia ke beberapa aplikasinya, masuk ke beberapa bidang gitu. Dia bisa diterapkan di power system, tegangan tinggi, maupun konversi, dia bisa terapkan di lingkungan, dia bisa terapkan di industri. Jadi konsepnya adalah kontrol gitu. Nah, tetapi kontrol ini butuh informasi yang valid, ya, valid, tidak bias. Karena ketika informasinya bias, informasi sensor bias, maka apa yang terjadi? Maka kontrolnya memberikan keputusan yang salah karena berdasarkan informasi yang salah. Nah, informasi sensor atau pengukuran yang bias inilah yang menjadi concern pada mata kuliah hari ini. Jadi bagaimana kita mengontrol dengan mengukur dengan baik, sehingga kita bisa bandingkan dengan nilai sensor. Jadi kok mengukur itu dengan alat ukur standar, kalau sensor itu dia menggunakan semacam komponen elektronik, misalnya kalian mengukur suhu, tingkat suhu, berapa derajat Celcius. Nah, kalian kalau indoor gitu kan, misalnya kalian bisa menggunakan LM35. Nah, itu sensornya valid enggak? Nah, tetapi misalnya kalian untuk industri, menggunakan termokouple dan sebagainya, itu harus dikalibrasi dulu. Jadi jangan sampai dia memberikan informasi suhu misalnya 30 derajat Celcius, padahal ketika diukur dengan alat standar itu 27 derajat Celcius. Jadi ketika 30 dan 27 ini ada bias 3 derajat Celcius. Nah, ini yang tidak boleh terjadi dalam pengukuran, dalam sensor. Nah, untuk membandingkan itu kita harus membandingkannya dengan alat ukur standar. Nah, namun ketika dengan alat ukur standar, alat ukur ini juga harus tepat gitu. Jangan sampai kita gunakan alat ukur standar, instrumen standar, tetapi cara penggunaannya juga tidak standar. Akhirnya memberikan nilai yang bias juga, jadi 2 kali bias. Nah, jadi silakan nanti kita mempelajari, mungkin ini karena kalian mata kuliah dasarnya sedikit ada banyak teori sih ya, mungkin semester 5 ke atas mulai dia implementatif. Nah, kalau ada pertanyaan bisa juga email ke saya ya, pertanyaan-pertanyaan yang di luar kuliah ya. Kalau di dalam kuliah kita punya Google Classroom, tanya di situ. Tapi kalau di luar kuliah misal tentang apa gitu ya, hal lain silakan. Kecuali tentang pacar ya, saya kayaknya nggak jago lah tuh ya, tentang inilah, tentang kuliah ya, boleh. Nah, kalau yang mau gabung Facebook, saya ada Facebook juga, Seno PJT ya. Nah, nanti kalau ada YouTube juga Seno Panjaitan. YouTube ini saya fokuskan hanya untuk pengajaran riset gitu ya. Jadi tinggal nanti membantu yang ngambil mata kuliah saya gitu. Atau yang enggak boleh juga, silakan. Oke, sampai di situ ada yang mau tanyakan untuk pengenalan nih?
Tidak, Pak. Enggak ya? Soal saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Jadi perlu saya ingatkan mungkin yang baru, kalau yang lama mungkin sudah tahu bahwa komposisi kehadiran itu 10%. Ya, komposisi kehadiran 10%, komposisi tugas itu 30%, UTS 30%, UAS 30%. Jadi mengingat yang lalu, hati-hati dengan tugas. Ya, misal saya kasih 3 tugas, kadang-kadang ada yang nilainya udah bagus, tapi bolong 2 tugas. Kan sayang tuh, padahal komposisi tugas ini sebenarnya sama dengan ujian akhir. Jadi, maksud saya itu, jangan sampai tidak ada tugas yang tidak disubmit. Oke? Jangan sampai tidak ada tugas yang disubmit. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas usahakan mandiri. Ya, mata kuliah kemarin tuh ada yang sama persis ya, sama persis. Kalau di kuliah saya itu mohon maaf biasanya saya nolkan gitu. Nah, sementara yang lain tuh ada yang biasa-biasa aja, malah saya kasih nilai gitu. Saya menghargai kerja keras dia, gitu ya. Ibaratnya ada persentase untuk kerja keras lah, ya. Nah, tapi jangan sampai punya kawan tuh di copy atau jangan kasih ke kawan. Karena susah nanti. Ya, nanti siapa, saya kan kasih, dia nyontek, nggak bisa, dua-duanya kena itu, yang ngasih dan memberi itu kena, akhirnya kan 2, kadang 3 gitu ya. Nah, itu saya ingatkan dari awal, baik tugas maupun ujian, silakan coba, jangan sampai kalian copy, ya. Kalau tugas boleh kerjasama, ya, kecuali ujian ya. Kalau tugas boleh kerjasama, tapi maksud saya itu yang maksud saya kerjasama ini, jangan copy gitu, ngerti tidak? Jadi tulisan sendiri gitu. Tetapi misalnya idenya gimana, oh udah ngerti, baru kalian tulis. Jangan misalnya kawan kerjakan, tiba-tiba udah selesai dikerjakan, oh yang lain tinggal catat. Nah itu nanti semuanya kena 0, kan sayang. 0 saya, udah banyak sih. Nah, tapi rata-rata kalau yang kerjakan dengan tulus, dengan benar, dari hati kerjakan itu rata-rata biasanya minimal B kalau di kuliah saya itu, minimal B. Tetapi kalau yang tidak kerjakan nih, kemudian kuliah tidak masuk, kecuali dia ngerti sekali ya, tidak perlu masuk, tidak apa-apa 10% kehadiran itu. Tetapi kadang-kadang yang tidak masuk ini tidak ngerti. Nah itu. Jadi kalau ada kalian misalnya ikut kerja praktek atau PMKM tidak ikut, jangan sampai kehilangan informasi, tanya di kelasnya, ada tugas enggak? Ya. Jadi saya anggap sama, jadi jangan sampai, Pak saya tidak diberitahu, karena tidak ada yang memberitahukan secara spesifik ke satu orang. Kalian harus tanya ke grup kalian, saling memberi informasi, sehingga tidak ada kehilangan informasi. Jadi saya nanti tidak ada alasan, Pak tidak ada yang beritahu ke saya, ya siapa? Kecuali kamu punya sekretaris kan, ya harus masing-masing mencari informasi, apa sih di kuliah ini, ada tugas enggak, ada apa enggak gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian dia kuliah, saya inginnya jika ada bertanya, langsung tanya, tidak apa-apa. Saya modelnya seperti itu, suka ditanya. Ya, justru itu kalian berarti ngerti gitu. Karena di kuliah ini biasanya kalau tidak ada bertanya, saya anggap tuh ngerti semua. Jadi soalnya nanti sulit gitu kan. Oh ini udah ngerti semua, udah hebat berarti kan. Tapi kalau ada pertanyaan, oh ternyata banyak yang belum mengerti ini. Berarti saya kasih standar soal tuh ya. Oh kayaknya kok ini susah lah mereka. Maka di bawahnya gitu atau gimana gitu ya. Nah, itu kalau mau kalian dapat baik ya di kuliah ini dan kuliah saya yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ujian mohon nanti biasanya ini saya buka ini rahasianya. Biasanya latihan-latihan itu yang saya kadang-kadang saya munculkan lagi. Tetapi jadi begini, yang aktif, yang kuliah, yang benar-benar dikerjakan ketika, oh ini ada contoh, kerjakan, oh nggak bisa ini Pak, oh dikerjakan lagi, minta penjelasan gitu kan. Biasa anak ini nih, kalau dalam bahasa konten, muda ini nih, minimal A gitu, kalau ada A plus dia A plus mungkin, minimal A ini. Nah, tetapi kalau yang biasa dapat B, atau gimana gitu ya,
kadang-kadang tugas sudah ini, contoh sudah ada, diganti angka, sudah sedikit ya, bingung karena dia tidak nyoba gitu. Ya, padahal bukan soal yang lain, itu tidak nyoba. Nah, seperti itu ya. Jadi saya harapkan di kuliah ini kalian bisa ikuti tips itu. Jadi kalau ada nanti contoh apa soal, pelajari. Teorinya silakan tanya juga, tapi contoh soal itu pelajari, kemudian coba kalian ganti-ganti angka-angkanya untuk menguji kalian ngerti atau tidak, seperti itu ya. Oke ya, itu tips ya. Jadi jangan sampai ada 4 komponen, kehadiran, tugas, UTS, UAS itu jangan sampai ada satu pun yang kosong. Itu sayang sekali ya. Jadi kalau kalian bisa lakukan itu semua yang tadi saya sarankan, minimal B di tangan tuh. Kebanyakan teman-teman tuh keseleo itu di tugas. Ya, keseleo di tugas. Kemudian di ujian tuh biasa keseleo, mungkin dia lupa mempelajari contoh atau lupa mengulang gitu ya. Nah, seperti itu. Padahal ujiannya sebenarnya ujiannya tuh kan masing-masing nih online. Sebenarnya kan juga bisa dia di buku sebenarnya, tapi nggak tahu lah ya. Nah, itu karena mungkin ketika kuliah dia tidak mengikuti. Jadi saran saya mengikuti ya. Nah, berikutnya ketika ada kesulitan apa gitu ya, terkait kuliah atau apa ya, boleh sampaikan ke saya ya. Oke ya. Kesulitan dalam artian apa, misalnya kesulitan Pak, ini bahannya gimana? Saya perlu dapat atau gimana gitu ya. Silakan kontak saya. Tapi kalau Pak, saya susah bangun Pak, nah itu jangan ke saya ya. Itu harus kalian ya. Kalian maha loh, mahasiswa. Ada maha sebelum siswanya. Jadi kalian harusnya manusia siswa yang benar-benar luar biasa gitu ya. Saya yakin semuanya akan dapat bagus kalau bisa mengikuti dengan baik. Oke. Nah, kita masuk ke referensi. Referensi kurang lebih ini ada 3, tapi yang pakai itu paling utama adalah instrumentasi elektronik dan teknik pengukuran. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian juga electronic and measurement and control basic. Nah, ini ada juga. Nah, tapi paling utama itu yang pertama, William D. Cooper ini ada bahasa Indonesianya. Dia sebenarnya buku bahasa Inggris yang ditranslatekan gitu ya. Ya. Ini rata-rata dipakai di berbagai universitas. Nah, sekarang pengukuran. Apa sih itu pengukuran? Nah, kurang lebih pengukuran itu seperti inilah. Kalau kalian lihat di sini ya, kalau kalian lihat di sini nih, ini kan pengukuran. Kalau ini ada bentuk tang ini. Nah, ini mengukur ampere dia kok tang ini. Jadi dia mengukur berdasarkan efek Hall ya. Itu bisa mengukur arus yang mengalir sini walaupun di luar kabel. Ini ada alatnya. Nah, jadi pengukuran lain, ini pengukuran macam-macam. Dia ada pengukuran tegangan. Nah, ini alat kita nih. Alat dan riset kami yang saya libatkan juga mahasiswa ini pengukuran berbasis IoT, Internet of Things. Jadi dia bisa ngirim data itu via internet. Nah, ini pas dipasang di bapeda ini modelnya kurang lebih seperti ini nih. Jadi ada 3 fasa itu diukur semua, tegangan, arus, daya itu ada 3 macam. Daya aktif, daya semu, dan daya reaktif ya. Daya aktif itu watt ya, daya semu itu VA, kemudian daya reaktif itu VAR. Jadi itu diukur semua. Nah, ini sedang berjalan. Jadi kita bisa memantaunya melalui website yang kita punya loginnya ya. Karena ada loginnya khusus supaya semua orang tidak bisa buka. Kemudian dari HP juga bisa. Di situ muncul semua real time kurvanya, pengukuran. Nah, itu juga ada mengukur energinya. Jadi dalam 1 hari atau 1 minggu itu berapa kWh gitu yang telah terpakai dan sebagainya. Nah, ini alat ukur ini kecil itu mengukur itu semua, frekuensinya itu diukur semua. Nah, tapi sebelum itu memang perlu ada kalibrasi di sini. Ya, kalibrasi sehingga nilai yang terukur ini, nilai yang dibaca ini benar-benar sesuai dengan alat ukur standar, misalnya alat ukur standar ini ya. Ya, misalnya bisa gunakan fluk atau apa gitu alat ukur standar. Nah, itu bisa minimal errornya itu berapa? Sekitar 0, sekian kah, 1% atau berapa persen, sehingga nanti pengguna oke, ini masuk akal.
Nah, jadi ini pengukuran langsung nih, ini pengukuran langsung. Bisa macam-macam ya, tegangan ya, ini insulation tester, ini insulasi. Jadi macam-macam pengukuran. Nah, inti dari pengukuran adalah ini pengukuran ini presisi atau tidak, ya, akurat atau tidak, ya. Kalau presisi itu tepat gitu, oh tepat. Tetapi kalau harusnya akurat. Artinya apa? Akurat itu yang presisi terus-menerus. Jadi nanti diambil data, dari sekian sampel data, 10 data gitu, akurasinya itu tinggi gitu. Ya, deviasinya kecil, dari errornya itu kecil gitu. Rata-rata errornya kecil. Nah, itu yang diinginkan. Nah, ketika kita turun ke pabrik atau kemana, ketika kita mengukur, pengukuran itu diperlukan untuk apa? Oh, ternyata dia punya toleransi errornya sekitar 5%. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Sistem ini minimal 2%. Nah, itu yang bermasalah. Berarti sistem itu tidak harus diperbaiki sehingga memenuhi standarnya, standar yang diinginkan oleh plan itu. Plan itu adalah kendalian, yang dikendalikan atau yang diproses gitu ya. Nah, itu harus memenuhi standar dia. Kalau dia bilang 10%, ternyata error yang dimungkinkan dari kita itu 5%, itu bagus, lebih kecil daripada standar dia. Tetapi kalau dia bilang misalnya 5%, tapi ternyata ketika pengukuran itu kurang lebih 7%, 6%, nah itu yang bahaya, nggak boleh. Maka sistem harus diperbaiki ya. Nah ini saya ambil dari Google, nah ini sistem kami ya, yang ada terpasang di Papeda Kota Pontianak. Oke. Nah, ini kami sebut dengan namanya Empowers nih, Mobile Power and Energy Monitoring System, nih, alat ini ya. Oke, nah kita juga punya alat namanya M-Switch. Nah itu kalian bisa nanti lihat di yang versi lamanya ada di YouTube saya, tapi yang ini versi baru belum sempat saya taruh nih, ya. Oke, nah kurang lebih kalau kalian lihat tuh di nah ini, saya lihat dulu yang Empowers ya, Empowers yang tipe lama. Nah, ini di bagian riset dia, ya. Nah, ini saya percepat saja. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ya. Nah, kurang lebih ini versi lamanya. Jadi pengukuran itu kita bisa lihat di tab gitu ya, tab yang kita pasang. Ini kita pasang ke dinding atau kemana. Jadi kita bisa ukur daya dan sebagainya ketika colokin ke kulkas ke kemana ini ke beban-beban listrik atau juga yang beban yang langsung di CB ya, MCB, circuit breaker yang biasa ada di rumah. Nah ini kita ukur, ini versi lama. Saya udah sedikit meninggalkan itu. Ini nampak ukurannya. Nah, ini kita diseminasi di Bapeda itu. Nah, kemudian ada yang versi baru, sebentar, saya majukan lagi. Ini selalu saya libatkan mahasiswa ya. Ini mahasiswa yang baru lulus juga. Nah, sekarang dia juga dipakai itu. Nah, ini mahasiswa ini jadi belajar, dapat ilmu. Nah, ini yang tipe yang kedua, nanti ada tipe ketiga, ini dimasukkan ke dalam ini, ya. Nah, ini alatnya ada dua. Saya coba satu dengan teknik Raspberry, satu lagi dengan teknik yang lain. Nah, ini versi-versi awal. Jadi pengukuran itu di dalam ini, ya. Pengukuran itu dalam ini, satu menggunakan flat, satu tidak. Jadi saya bandingkan sistemnya. Oke. Suaranya kedengaran nggak ya? Kedengaran Pak. Pemakaian misalnya dengan satu hidra dan satu bidang tergantung adalah pilihan tubuh pada konsumsi. Nah ini ketika kita lihat di monitornya, ya ini di laptop ya kita melihat ini. Sekarang saya akan menjelaskan. Tapi ini alamat yang lama. Kondisi real time sekarang, jadi kita bisa lihat
ini jadi ini tegangannya sekitar 240 ya, 235 ya. Nah, ini lokasi satu, ada beberapa lokasi sehingga tinggal login gitu ya. energi, Tegangan, arus, daya, energi, power faktor dan sebagainya. Untuk tipe baru sudah ada frekuensi dan beberapa lain ya. diukur, kita lihat diukur tiap 1 menit. Jadi pemakaian Nah, ini arus ya, ini arus, ini daya. normal pada hari ini meningkat. Kemudian kita bisa lihat juga energi juga meningkat. Kemudian power factor dia hampir mendekati 1 karena beban yang digunakan itu tidak begitu banyak induktif pada data pada range waktu tertentu. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian kita bisa pilih rentang yang lebih saya penelitian apa pemakaian daya. Nah, ini misalnya berapa kWh gitu ya pada bulan 11. Nah, ini kelihatan nih, kelihatan nih pemakaian total tanggalnya kelihatan nih. pada bulan ini adalah pada bulan Jadi totalnya kelihatan seperti ini. Jadi bisa di record data-data tadi itu rupanya bisa di save dalam Excel. Data per hari ya, dan kemudian konsumsi energi, sehingga dengan ini kita bisa ukur mana lokasi efisien atau tidak. Kurang lebih seperti itulah. Berikutnya nanti akan dapat memberikan banyak evaluasi untuk ada juga mobile switch. Mobile switch itu kita bisa mematikan, on-off-kan sistem beban-beban di rumah, AC atau apa itu menggunakan sistem ini dengan melalui HP gitu. Ya ini salah satunya. Kemudian macam-macam. Kemudian ini juga harus diukur apakah mampu dia panas atau tidak dia ya. Ini ada lagunya. Ini ada juga yang drone. Nah, yang drone juga dia ini harus diukur juga dia. Nah, ini drone, kontrol drone ini. Nah, kita harus ukur dia punya dayanya. Jadi dayanya harus terukur, dayanya itu akan kelihatan sini di komputer ini. Apakah dayanya itu apakah kurva daya itu apakah dia boros atau manuver apa yang membuat dia boros dan sebagainya. Ya. Nah, ini kita uji manuver. Nah, ini biasanya saya libatkan juga mahasiswa supaya nanti mahasiswanya jago-jago juga gitu. Ini mahasiswa kan kadang-kadang di kuliah itu tidak dapat ya, susah sih memang karena kuliah kan harus mengejar silab yang ditetapkan di silabus. Jadi ketika hal-hal praktis itu memang agak susah, paling ya di PowerPoint ini. Tapi kalian harus mencarinya, menambah ilmu kalian itu dari luar, ya. Jadi kadang-kadang saya libatkan sehingga mahasiswa itu kan dia tugas akhir, jadi tidak perlulah beli komponen lumayan, beli komponen kadang-kadang itu ya bisa berjuta-juta juga. Nah, di sini dia bisa dapat ilmu dan tidak perlu beli komponen, jadi terbantu juga. Saya juga terbantu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pengukuran tadi yang saya tunjukkan dalam tiga sistem tadi, baik and sudah, itu pengukuran itu diterjemahkan dia diukur dengan sensor. Tetapi semua sensor itu harus dia punya dikalibrasi dengan alat ukur standar. Jadi pengukuran itu bisa dua. Ini salah. Ya. Jadi pengukuran ada dua. Pengukuran dengan alat ukur standar. Nah, jadi pengukuran juga dengan langsung dengan sensor. Tapi makanya kita sebut dengan sensor namanya, bukan measurement. Tapi intinya sekarang orang sudah mulai menggunakan sensor-sensor yang ada. Namun memang kendala di sensor adalah tingkat akurasinya yang terus ditingkatkan sampai saat ini. Sehingga ketika itu akurat, karena kita tidak mungkin menggunakan ini, kita tampilkan secara fleksibel, karena alat ukur ini aja udah mahal gitu kan, tak mungkin. Jadi kita tidak visible untuk misalnya digunakan untuk sistem yang kita inginkan. Jadi harga alat ini aja mungkin berpuluh kali lipat dari alat yang kita buat nih, gitu. Sensornya murah dan sebagainya, kemampuannya bisa dibaca di
di HP, di komputer sepanjang terkoneksi ke internet. Nah, tetapi yang paling utama adalah apakah nilainya valid atau tidak, pengukuran valid atau tidak. Maka harus kita bandingkan. Kelebihan dari alat ini adalah valid, alat ukur standar misalnya, nah, tapi kelebihan dari sistem yang dibangun, yang sistem yang ubiquitous istilahnya itu ya, untuk Internet of Things, di mana-mana ya, sistemnya bisa kita terdistribusi di mana-mana, sistem terdistribusi. Nah, itu kelebihannya bisa dibuka di mana-mana, bisa dipantau di mana-mana, gitu. Itu kelebihannya. Jadi tinggal kita kombinasikan. Kelebihan bisa dibuka atau dipantau di mana-mana itu memberikan nilai yang valid. Jadi ketika itu sudah bisa dijamin, maka hampir dipastikan orang akan memilih seperti ini. Karena daripada menggunakan ini kan dia harus mengutus orang dibayar, sewa alatnya dibayar, atau beli alatnya harus memiliki dana. Tapi kok ini kita buka dari warung kopi pun sambil ngobrol sama kawan itu bisa gitu. Bayangkan. Kemudian kita punya recordnya lagi, data Excel, pengukuran tiap 1 menit. Nah, kalau ini kan tergantung kita datang pada hari Selasa, misalnya kan, jam sekian, itu pengukuran saat itu. Nah, kita tidak tahu nanti malam bagaimana. Nah, ini pengukuran automatically. Tinggal waktu samplingnya kita tentukan. Jadi kurang lebih pengukuran seperti itu. Habis ini mungkin kita akan sedikit masuk ke lebih ke ya teori lah, sesuai dengan kurikulum pengukuran. Ada pertanyaan enggak, Dede? Ada pertanyaan saya, Muhammad Hasan. Apa kecepatannya, Mas? Pelan. Ya, saya ini pernah menggunakan di Avometer, tapi namanya multitester ya, untuk mengecek awas motherboard, ada awas atau tidaknya. Itu dalam pelajaran ini ada itu enggak, Pak? Ada pelajaran solder ada enggak, Pak? Nyolder? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Nah, kita tidak ada. Kita tidak ada. Jadi dalam kuliah itu ada praktikumnya, ada kuliahnya gitu. Jadi biasa kayak gitu tuh di praktikum. Karena gini, ini perlu kalian tahu ketika kalian masuk ke universitas itu memang universitas itu bukan vokasi. Vokasi itu atau bukan arahnya praktis, tapi bukan benar praktis seperti politeknik, bukan. Tetapi yang biasa apa? Kemampuan analisis kalian. Tetapi untuk memiliki kemampuan analisis, maka kalian juga harus mempunyai kemampuan praktis gitu. Jadi biasanya kayak saya dulu tuh, misalnya saya belajar waktu saya kuliah dulu di sini juga, tahun saya masuk tuh 93, saya tuh nggak tahu tuh, nggak dikasih di kuliah tuh PLC ya, pemrograman logic control untuk mengendalikan sistem dan sebagainya. Ya itu kita dapat dari luar. Jadi konsep yang didapat di bangku kuliah tuh ya kita terapkan, kita otodidak lah, kurang lebih seperti itu. Kalau nyolder itu saya rasa memang ada pelatihan khusus ya untuk yang nyolder yang benar-benar spesifik ya. Tetapi rata-rata kalau kalian gabung di lab ya, banyak anggota saya di lab tuh itu ya udah satu senior ya belajar nyolder udah biasa, diturunkan lagi ke adik-adiknya, jadi nyolder itu udah macam kehidupan sehari-hari lah gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak menjadi satu masalah gitu. Jadi itu maksud saya itu tidak di kuliah itu mengajarkan cara nyolder yang baik itu bagaimana, tidak, tetapi lebih kepada konsep pengukuran yang baik itu bagaimana, harus apa-apa sih diminta gitu, apa-apa sih yang harus kalian jamin gitu, kurang lebih seperti itu ya. Muhammad Hasan ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kamu tertarik misalnya, oh Pak saya pengen sisi yang praktis, nah main-mainlah ke lab, mulai dekat-dekati lab gitu, lab mana ini, karena pada semester 5 kalian nanti mulai join ke lab kalau bisa ya, karena jantungnya ilmu tuh rata-rata dulu saya kan kepala lab hampir 8 tahun di teknik kendali, rata-rata asisten lab di situ tuh tidak ada yang tidak kerja. Jadi kalau tes itu udah gampang lah, dia udah ngerti praktisnya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah ada juga mahasiswa yang lain yang lebih prefer tuh ya udah kuliah saja, habis kuliah udah pergi kemana, ngopi atau apa semacam. Nah, ini yang sebenarnya bukan saya bilang ngopi dilarang, enggak ya, saya juga ngopi. Maksud saya itu ada porsi di mana kalian juga
mempelajari sesuatu di lab gitu. Karena sumbernya itu di lab semua yang praktis tuh, gitu ya. Ya. Bahkan nanti ada praktikumnya. Praktikum itu juga tidak bisa mengcover semua sisi praktis. Ya, harus benar-benar kalian yang terjun ke lab, belajar sedikit, ada yang lagi skripsi apa sih gitu. Tidak perlu dibayar. Kalian belajar tuh itu sudah masukan ilmu bagi kalian. Kalian coba lihat, oh tanya, bantu, kok bisa bantu yang lagi ini gimana. Akhirnya kalian udah terbiasa. Jadi ketika nanti skripsi, kalian tinggal pilih ya pelannya yang mana. Karena kemampuan dasarnya sudah ada gitu. Nah, tapi di universitas itu tidak cukup. Ya. Nah, itu tidak cukup artinya apa? Karena dianggap kalian bisa belajar sendiri itu praktisnya. Tapi yang dituntut adalah analisisnya gimana gitu. Maksudnya kalian katakan baik misalnya. Nah, coba buktikan itu baik. Nah, ngerti kan maksudnya? Nah, nanti dosen akan melihat cara pembuktinya benar, oke, masuk akal, berarti itu udah oke. Tetapi kalau kalian bilang baik saja tanpa data yang valid, nah itu tidak. Nah, jadi kalau di universitas itu kurang lebih sampai seperti itulah, sampai dianalisis atau dibandingkan dengan teknik-teknik yang ada gitu, mana yang bagus. Jadi kalau nanti bahkan kalian mempunyai metode baru, nah tinggal kalian implementasi ya. Jadi rata-rata metode baru tuh kalau kita tuh kalau di universitas tuh kita menemukan semacam metode baru berdasarkan kondisi praktisnya gitu. Nah, itulah tantangan kalian sebenarnya. Ya, tantangan kalian semua, jangan tunggu di bangku kuliah. Saya sarankan jangan tunggu bangku kuliah. Saya juga dulu udah sadar itu waktu kuliah semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 saya langsung ke kursus ke BLKI. Ya, kursus ke BLKI, kursus digital, kursus ini. Kadang-kadang kalau ada kursus di kampus atau mana, waktu itu telekomunikasi saya kursus PABX di Jakarta. Jadi ilmu itu kita cari sendiri. Nanti kita yang mensinkronkan dengan mata kuliah yang kita ambil. Ya, oke? Ya. Siapa? Oke, semangat ya. Nah, tapi kalau ada nanti kalian diskusi tentang praktis, nah bolehlah kita kapan-kapan ketemu, boleh, nggak salah, ya? Ya, nggak salah. Ya, kurang lebih begitu. Oke. Nah, ini saya pengenalannya agak panjang ya. Berarti nanti ini minggu depan ya, karena jam 9 udah ya. Ini tanggung nanti kalau saya kasih sekarang. Atau kita diskusi dulu lah. Nah, kira-kira ada apa lagi undang-undang ini? Apa sih Pak mata kuliah ini nih? Gitu kan? Pasti kan kalian nih baru, ini semester 2 ya rata-rata ya? Semester 2, Pak. Nah, bagi semester 2 baru belajar kemarin apa? Kemarin pasti belajarnya apa agama ya? Kewarganegaraan. Teknik elektronik. Agak apa? Suaranya agak gimana? Atau segar? Sinyalnya kali Pak. Kalau di semester 1 itu Pak, yang dipelajari mata elektronika yang biasanya itu tentang komponen listrik aja Pak, komponen dalam elektronika kayak dioda, ICC, karena itu resistor. Nah, itu di elektronika tuh biasanya. Memang suaranya itu Pak. Dasar. Nah, itu biasa di elektronika dasar biasanya. Ya, belajar seperti itu di elektronika dasar. Ada belajar dioda dan sebagainya gitu ya. Nah, itu biasa di elektronika dasar tuh belajarnya. Tapi maksud saya semester 1 biasanya tuh masih banyak muatan MKDU kalau salah ya. Nah, jadi masih belum banyak. Nanti semester 2, semester 3 mulai banyak tuh belajar terkait itu tentang teorinya gitu ya. Nah, itu. Nah, cuma saya ingatkan lagi, kalian juga itu jangan sampai ketinggalan teknologi. Ngerti maksudnya ya? Jangan sampai ketinggalan teknologi, dalam artian begini. Orang sudah ciptakan motor atau apa. Kalian baru mikir sama seperti dia. Jangan experience dari orang itu bagaimana kalian tingkatkan gitu. Jadi jangan start dari awal benar-benar gitu ya. Nah, sekarang misalnya udah banyak IC yang mewakili itu semua. Nah, bagaimana menerapkan itu sehingga simple. Jadi kalau kalian membuat sesuatu tuh patokannya adalah wah, bukan sebagus apa, secanggih apa alat yang kalian bikin, bukan. Ya. Tetapi pertama itu seekonomis apa, seefisien apa, dan apakah berguna alat yang kalian bikin.
Ya. Jadi jangan sampai nanti kalian ngukur ruangan, temperatur, ya. Wah, kalian gunakan sensor yang ini, kemudian pakai PLC dan sebagainya. Sekali tanya cost-nya berapa? Oh, ngukur ruangan 2 kali 4 meter ini cost-nya sekitar 250 juta. Mas, siapa mau beli barang itu kan? Alatnya canggih gitu kan. Pasangin 250 juta atau 100 juta atau 90 juta, alamak kata orang. Ngukur itu aja gitu lah. Nah, tapi ketika kalian bisa mengetahui yang simpel dan sebagainya, mewakili dan sebagainya, nah itu oh berapa harganya? Oh di bawah 100.000. Nah, orang mulai berpikir mau belinya. Jadi kalian langsung mulai berpikir karena itu gitu ya. Nah, saya pernah kemarin bikin yang model switch itu pakai benar-benar dari awal teriak dan sebagainya, dioda dan sebagainya. Itu harganya murah. Nah, harganya murah sekali. Ya. Tetapi itu juga kendala. Ketika dikasih beban lampu tidak masalah dia, tetapi ketika di beban besar itu bisa terbakar dia, ya dalam 1 jam. Nah, itu kan bahaya gitu. Nah, terpaksa kita beli ada yang sudah packaging yang kecil, harga cuma tambah sedikit, tetapi kemampuan dia itu lebih gitu. Jadi kita bermain di sistemnya gitu, bermain di sistemnya, ide itu di sistemnya gitu. Karena kalau IC ini agak susah kita bersaing dengan orang luar karena mereka punya pabrikannya, ya. Tapi kalau di sistemnya atau isi kepalanya, di kontrolnya, misalnya kita kontrol pakai microcontroller, kontrol daya, power plant gitu kan. Sekarang kan banyak digunakan SCADA ya, di tegangan tinggi, pengukuran monitoring, transmisi dan sebagainya. Udah mulai juga mereka mendekati IoT dan sebagainya. Nah, kita akan susah bersaing kalau kita buat alat itu. Tetapi di mana kita bersaing? Di komponen-komponen kecilnya. Jadi misalnya IoT kita bisa gunakan microcontroller, kita bisa usulkan yang baru, atau di otaknya. Ya, di otaknya itu apa? Di kontrolnya. Jadi kontrolnya, oh saya pengen tambah AI, artificial intelligence, oh saya pengen tambah konsep otomatisasi di situ. Nah, otak ini yang kalian bisa lindungi jadi hak paten kalian. Nah, gitu ya. Nah, otak itu diisi di mana? Di microcontroller yang udah dijual di pasaran misalnya. Karena kalau kalian bikin microcontroller agak susah. Microcontroller itu pabrikan, kalian mau bangun pabrik tunggu dulu kapan gitu ya. Masih cerita lama, tapi kan sekarang yang bisa kalian sumbangsikan apa? Dengan microcontroller ini yang diisi algoritma program itulah yang unik dari kalian. Berarti maksud saya. Ya. Jadi kalian tidak hanya cukup bisa mengendalikan, tetapi kalian juga bisa memodif sistem yang ada sesuai dengan menambah kemampuannya dengan konsep yang kalian kuasai. Di situ inti dari perkuliahan sebenarnya, ya. Inti dari kalian bisa menerjemahkan konsep, kalian bisa mengimplementasikan konsep gitu. Jadi bukan hanya hidup mati. Konsepnya apa? Tidak ada. Standar gitu. Ikuti yang sudah ada. Tidak ada yang baru gitu. Ya. Nah, itu tidak masalah. Dalam dunia praktis itu it's okay gitu. Jalan sesuai it's okay. Tapi dalam perkuliahan itu tidak cukup. Orang sudah lakukan ini. Pertanyaannya, kalian ada tidak teknik yang lebih baik dari itu? Nah, itulah yang kalian usulkan di skripsi kalian nanti misalnya. Ya. Nah, tadi misalnya dioda pada semacam itu biasa di elektronika. Nanti ada kursus praktikumnya lah di lab elektronika dasar. Nah, tapi itu menjadi dasar kalian untuk membangun sistem nanti. Nah, tapi sekali lagi ingat, ketika kalian bangun sistem, jangan kalian perlu komponen dioda ini dan akhirnya bangun sistemnya besar gitu, besar begini. Nah, harganya berapa? Harganya mahal juga. Nah, orang dengan konsep yang sama, dia bisa beli IC yang itu, misalnya harga ini 100.000, dia beli IC misalnya 20.000. Mana yang dipilih konsumen? Pasti harganya murah, space-nya kecil lagi. Nah itu, ya. Jadi itu juga harus kalian pertimbangkan. Tapi kemampuan solder itu yang tadi Muhammad Hasan itu wajib kalian kuasai itu, ya, wajib kalian kuasai, khususnya yang bidang kendali telkom mungkin ya, kendali komunikasi elektronika tuh wajib tuh. Kalau di tegangan tinggi mungkin dia lebih kepada sistemnya yang berbeda. Kalau ini yang kan bangun sirkuit nih, bikin sirkuit seperti ini,
Itu wajib puasa itu. Tapi itu enggak susah kok, sebentar kok, itu enggak susah, ya. Nah, main-main di lab aja. Jangan di rumah aja, di lab gitu. Datang ke lab. Nah, kalau kalian susah mau akses ke lab atau apa, nah, coba nanti Pak, nanti ngomong ke saya, kapan-kapan kita ngobrol di lab. Nah, baru saya kenal-kenalkan lah, kan? Nanti kalian bisa ada ajang bertanya, ya di lab aja gitu kan. Ada wifi-nya, nongkrong di situ, kondak di terasnya di mana, pokok belajar di situ, diskusi di situ, daripada kalian diskusi tempat lain, ya. Nah, nanti ketika nanti dosen lewat, gimana kamu? Nah, disitulah interaksi ada. Akhirnya nanti udah coba ini, barang ini, akhirnya kalian belajar. Biasanya terjadi seperti itu. Karena saya pakai mahasiswa juga, kadang-kadang mahasiswa yang sering nongkrong di lab, yang ketemu kan, yang itu mau cari lagi mungkin tadi mana, ya. Nah, silakan. Oke, ada lagi enggak kira-kira? Oh, di jam 9. Oke. Ada lagi enggak kira-kira? Pak, saya mau bertanya tapi tentang perkuliahan nih Pak, untuk minggu depan Pak. Ya. Itu kan Ya. minggu depan itu pas hari Jumat tanggal 12 Pak, itu ada bertepatan dengan hari raya tahun baru Imlek Pak. Apa diadakan perkuliahan atau ditiadakan dulu Pak? Kalau tanggal merah ditiadakan. Ya kita ikuti apa? Iyalah, kalau di tanggal merah ditiadakan. Berarti ikuti kalender akademik ya Pak? Ya, ikuti kalender akademik dong. Kita nanti saya kena marah lah kalau. Jadi kita ikuti kalender akademik. Pas tanggal 12 tuh ya. Ya. Tanggal 12. Kita libur. Oke. Masalah Imlek tuh ya. Imlek masalahnya. Iya Pak. Imlek masalahnya. Tanggal 12 libur ya, libur. Tahun baru Imlek Pak. Oke, nah kita libur. Karena tanggal merah kita libur ya. Nah, kita masuk nanti minggu depannya. Nah. Ya, Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, jadi kita ini pengenalan aja hari ini ya. Kita pengenalan aja hari ini. Kalian dapatkan konsepnya apa sih mata kuliah ini? Yang penting itu. Nah, selanjutnya ingat pesan-pesan saya itu tadi itu ya. Jangan sampai itu sederhana sebenarnya pesan, tapi kadang-kadang susah diimplementasinya. Jadi kalian mau diperhatikan itu ya. Karena itu nanti mempengaruhi kalian bukan hanya nilai kalian bagus atau tidak, mempengaruhi juga bagaimana kalian menanggapi sebuah kuliah. Kalau kalian bisa lakukan itu, saya yakin di kuliah lain pun kalian akan bagus gitu. Jadi sebelum kuliah saya nanti kalian bisa pelajari dulu, karena kita akan belajar measurement and error besok, kesalahan. Dan tadi ada saya kasih William D. Cooper itu silakan di search, siapa tahu ada e-booknya atau apa. Kalian biasa mahasiswa tuh jago tuh dapat tuh e-booknya, dapat hampir semua tuh dari situ. Jadi silakan. Jadi kalian belajar dulu sehingga nanti ketika kuliah tuh saya lebih suka tuh tanya jawab sebenarnya. Jadi kalian pun dapat, kalau yang satu arah nanti agak susah. Saya tidak tahu apa kalian ngerti atau tidak ya. Jadi begitu kuliah hari ini. Jadi kalau minggu depan berarti kita tidak masuk ya. Untuk teman-teman yang merayakan Imlek ya, selamat merayakannya ya. Nanti kirim tinggi keranjangnya via online nih sama teman-teman semua yang di sini. Ya guru ya. Silakan, siapa tahu di balik kampung ya hati-hati aja ya. Karena sekarang harus PCR dan sebagainya, jangan sampai tidak bisa balik nanti ke Pontianak gitu ya. Nah, ya, hati-hati. Jadi semoga kita juga dalam keadaan sehat, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Saya lihat masih banyak yang ngumpul di itu tanpa protokol, hati-hati. Ini jumlah COVID ini makin naik gitu ya. Oke ya, salam sehat untuk semuanya. Ini semua udah absen ya?